Datang dan pergi, pertemuan dan perpisahan di revolusi peradaban kehidupan manusia adalah hal yang lumrah. Hal yang lumrah ini menjadikan kita seperti dewan revolusi. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang panas, hot, diperbincangkan di jagat sosial media Indonesia. Channel dari Sapa Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Dedi Sapa Teman hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang bahagia tentunya. Tidak sebahagia para pencinta sepak bola Indonesia. Hal yang masih hangat dan panas dibicarakan hari ini dan sampai detik ini adalah pemberhentian Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dan rasa penasaran kita siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Siapapun sehari, 3 hari, bahkan 5 tahun kebersamaan kita dengan Coach Sintayong pasti meninggalkan kenangan indah yang melekat di memori setiap pencinta sepak bola Indonesia dan juga tentunya para penggawa skuad Garuda Indonesia. Terima kasih banyak Coach Sintayong. Terima kasih banyak atas kepelatihan, bimbingan, serta tancapan ilmu dan dasar sepak bola kuat untuk lebih baik untuk timnas Indonesia. Terima kasih Coach Sintayong. Meskipun kebersamaan kita 5 tahun bersama Coach Sintayong, tapi Coach Sintayong berhasil menjadikan sepak bola Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Dan rasa terima kasih kita hingga takkan putus-putus. Dan kenangan sejarah memori bersama Coach Sintayong akan kita bukukan di lembaran-lembaran sejarah sepak bola Indonesia. Sebenarnya kita pengamat sepak bola, analisa sepak bola, juga pengkritik sepak bola Indonesia. Ya sudahlah, sudah banyak dibahas semua itu. Kita melihat kepelatihan Coach Sintayong berbeda dengan kepelatihan sebelum-sebelumnya. Hingga prestasi timnas Indonesia sampai di batas ini luar biasa. Dan jauh sebelum pemberhentian Coach Sintayong sudah ada beredar kabar juga bahwa skuad timnas Indonesia yang sudah kuat di pandangan ataupun di penilaian kita sepertinya masih ada yang berbeda, entah itu kultur atau komunikasi. Tapi pemilihan pemain-pemain Eropa yang khususnya dari negara kincir angin Belanda, juga persetujuan dari Coach Sintayong. Akhirnya PSSI mengambil langkah untuk mengganti posisi kepelatihan Coach Sintayong. Dan siapakah pelatih berikutnya? Kita akan sama lihat dari kanal Cebo lagi. Teman-teman kita akan mengulas tentang perbandingan Coach Sintayong dan coach yang baru akan melatih timnas Indonesia. Kita lihat. Teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia yang baru kini sudah mulai menemukan titik terang. Legenda Barcelona dan timnas Belanda Patrick Kluivert dilaporkan akan menjadi pelatih baru Jaitzes dan kawan-kawan. Seperti yang diketahui, PSSI baru saja memecat Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia setelah 5 tahun mengabdi. Dengan dipecatnya juru taktik asal Korea Selatan itu, netizen Indonesia berharap pelatih pengganti adalah seorang yang memiliki pengalaman dan bisa menjamin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sejumlah kandidat pun sempat bermunculan, dari Louis van Gaal hingga Giovanni van Bronckhorst. Namun, bukan kedua nama tersebut yang kemudian muncul ke permukaan. Jurnalis ternama Italia spesialis bursa transfer Fabrizio Romano
mengklaim bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan telah tercapai, tulis Fabrizio Romano. Kluivert dikontrak 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah mencapai kualifikasi Piala Dunia, tulis Fabrizio Romano di akun Instagram pribadinya. Informasi yang diungkapkan oleh Patrick Kluivert senada dengan ucapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memastikan pelatih baru timnas Indonesia akan berasal dari Belanda. Erick sejatinya baru akan mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia pada 12 Januari mendatang. Namun, Fabrizio Romano telah lebih dulu membocorkan siapa yang akan menjadi pelatih timnas Garuda. Pelatih dari Eropa, khususnya dari Belanda, dinilai cocok lantaran banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini yang merupakan keturunan Belanda, sehingga akan memudahkan pelatih baru nanti untuk mengatur para pemain timnas Indonesia. Banyak pilihan, bisa Italia, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangannya. Sayangnya, tidak sedikit fans sepak bola Indonesia yang kecewa dengan keputusan PSSI yang memecat Sintayong. Selain karena kontribusinya selama 5 tahun membangun timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu juga sudah mengenal seluk-beluk para pemain Garuda. Dari segi prestasi selama berkarir sebagai pelatih, Sintayong memang baru merasakan 3 trofi. 2 diantaranya diraih saat masih menangani klub Liga Korea Selatan, dan 1 lagi saat masih bersama dengan timnas Korea Selatan. Gelar pertamanya adalah AFC Champions League 2009-2010 saat masih menangani Songnam Ilhwachunma. Kemudian, gelar kedua Sintayong diraihnya saat masih bersama dengan Songnam Ilhwachunma di ajang Piala Korea Selatan 2010-2011. Di tim nasional, Sintayong pernah mengantarkan Korea Selatan juara East Asian Cup Championship alias kejuaraan Asia Timur pada edisi 2016-2017. Sintayong juga sukses membuat Korea Selatan berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018 yang menjadi kenangan tak terlupakan bagi sang pelatih. Sementara itu, bersama timnas Indonesia, Sintayong belum pernah mempersembahkan trofi apapun. Namun, Sintayong sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertama kalinya mengantarkan Garuda lolos 16 besar di ajang Piala Asia 2023. Kemudian, membawa timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2025. Selain itu, Sintayong juga mampu memperbaiki ranking timnas Indonesia di peringkat FIFA. Berawal dari posisi 173 dunia, kini Sintayong membawa timnas Indonesia berdiri di peringkat ke-134 dunia. Peringkat tersebut telah naik 41 posisi. Sejak menangani timnas Indonesia, Sintayong telah memainkan 66 pertandingan di level senior dengan catatan 37 kemenangan, 15 kali imbang dan 14 kekalahan. Sementara itu, Patrick Kluivert adalah seorang mantan pemain legenda timnas Belanda yang pernah berjaya bersama dengan Ajax Amsterdam dan juga Barcelona. Sebagai pemain, Kluivert memang tidak perlu diragukan, namun karirnya sebagai pelatih masih perlu dipertanyakan. Semenjak dipercaya menjadi kepala pelatih tim profesional, Kluivert sejauh ini belum merasakan gelar apapun. Padahal, banyak klub yang pernah merasakan jasa Kluivert, mulai dari jabatan sebagai pelatih, direktur olahraga, caretaker sampai dengan asisten pelatih. Prestasi yang bisa dibanggakan Kluivert sebagai pelatih mungkin adalah mengantarkan tim muda FC Twente, yaitu FC Twente U21 juara Belofton Eredivisie 2011-2012. Turnamen itu merupakan kompetisi kasta tertinggi tim cadangan di Liga Belanda. Setelah itu, ia menangani timnas Curaçao dalam 2 periode, yaitu di tahun 2015 hingga 2016 dan kemudian pada tahun 2021. Terakhir, Kluivert dipercaya untuk menukangi klub Liga Turki Adana Demirspor mulai Juni 2023. Namun sayangnya, masa jabatannya tidak berlangsung lama karena ia harus mengakhiri tugasnya pada 4 Desember 2023. Meskipun pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala masih terbatas, ia memiliki catatan yang cukup mengesankan sebagai asisten pelatih. Dalam perannya tersebut, Kluivert telah berkontribusi kepada sejumlah pelatih ternama di Eropa. Salah satu yang paling menonjol adalah saat ia mendampingi Ange Postecoglou di Brisbane Roar. Kini, Postecoglou telah menempuh perjalanan karir yang signifikan dan saat ini menjabat sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Selain itu, Kluivert juga berkolaborasi dengan Louis van Gaal ketika Van Gaal melatih timnas Belanda dari tahun 2012 hingga 2014. Selanjutnya,
Kluivert pernah menjadi asisten Clarence Seedorf saat Seedorf memimpin timnas Kamerun pada periode 2018-2019. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun Kluivert belum menjabat sebagai pelatih kepala, ia telah mengumpulkan banyak pengetahuan dan keterampilan berharga dari pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman. Meski begitu, kemampuannya masih dipertanyakan mengingat target besar timnas Indonesia di tahun 2025. Jadi secara prestasi, Sintayong sejatinya lebih diunggulkan ketimbang Kluivert. Kluivert memang dikenal sebagai pesepak bola legenda Belanda karena prestasi menterengnya selama menjadi pemain. Namun sebagai pelatih, ia belum mampu berbicara banyak. Sementara itu dari segi formasi, Patrick Kluivert juga menganut sepak bola ala pelatih-pelatih Belanda pada umumnya dengan memainkan sepak bola menyerang dan atraktif. Ia juga punya formasi andalan yaitu 4-2-3-1. Jika formasi tersebut diterapkan di timnas Indonesia, maka kemungkinan besar line up timnas Indonesia adalah sebagai berikut. Di posisi kiper, sosok Maarten Pas masih akan menjadi andalan untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Semenjak bergabung, kiper FC Dallas itu menunjukkan performa yang impresif. Alhasil, untuk posisi kiper kemungkinan besar akan diberikan kepada Maarten Pas untuk mengawal gawang Indonesia. Untuk pos bek kiri, Kluivert kemungkinan besar masih akan mengandalkan Calvin Verdong. Calvin Verdong sejauh ini selalu tampil apik di pos bek kiri, di mana ia mengungguli Pratama Arhan untuk posisi ini. Untuk posisi bek tengah pertama di skema 4-2-3-1, sosok Jay Idzes kemungkinan besar masih menjadi andalan. Sang bek merupakan salah satu pemain terbaik timnas Indonesia di tahun 2024 dengan penampilan di atas rata-rata dan faktor bermain di Serie A bersama dengan Venezia membuat Idzes bakal menjadi pilihan utama Kluivert di laga ini. Untuk menemani Jay Idzes, sosok Kevin Dix kemungkinan besar akan mengisi slot bek tengah kedua timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan bek dengan pengalaman yang kaya di level tertinggi sepak bola Eropa. Jadi, bek FC Copenhagen itu adalah sosok yang tepat untuk menjadi dinding di pertahanan timnas Indonesia. Untuk pos bek kanan, timnas Indonesia masih punya sejumlah opsi yang bagus. Namun, Mads Hilhers kemungkinan besar akan mengisi pos ini. Mads Hilhers memang bisa beroperasi sebagai bek tengah, namun ia lebih banyak dimainkan sebagai bek kanan di FC Twente. Sintayong juga pernah menjajalnya di pos wing bek kanan, sehingga ia bisa diandalkan Kluivert di posisi ini. Di posisi lini tengah, sosok Tom Haye menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh Kluivert. Sang gelandang sudah terbukti mampu menjadi roh permainan timnas Indonesia. Visi permainan dan akurasi umpannya yang apik membuat Tom Haye bakal menjadi pemain krusial di lini tengah skuad Garuda. Untuk menemani Tom Haye, maka sosok Ivar Jenner menjadi tandem yang optimal di lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner bisa beroperasi di beberapa posisi, terutama di pos gelandang bertahan. Ia juga punya fisik yang kuat, sehingga bisa diturunkan sebagai gelandang box to box yang juga cocok dalam skema permainan menyerang Jenner. Sementara untuk pos gelandang serang, Marcelino Ferdinand menjadi sosok yang cocok untuk menempati posisi ini. Marcelino merupakan tipikal gelandang serang modern yang bisa bermain di beberapa posisi. Namun di era Sintayong, pemain Oxford United ini tampil ciamik ketika ditaruh di belakang penyerang. Jadi, Kluivert bakal mencobanya di posisi tersebut. Untuk posisi sayap kiri, kemungkinan sosok Ragnar Oratmangun masih menjadi andalan Patrick Kluivert. Sang winger benar-benar menjadi ancaman nyata di posisi tersebut. Ia sebenarnya bisa bermain sebagai penyerang tengah, namun ia kemungkinan akan dimaksimalkan sebagai sayap kiri di laga ini. Keputusan PSSI untuk merekrut Kluivert bisa menjadi angin segar bagi sosok Eliano Reinders. Semenjak dinaturalisasi timnas Indonesia, Eliano minim mendapatkan kesempatan di bawah asuhan Sintayong. Peruntungannya diprediksi bisa berubah dengan kehadiran Patrick Kluivert. Untuk posisi ujung tombak, sosok Rafael Strijk kemungkinan masih akan menjadi andalan. Dengan kecepatannya, Strijk cocok dalam skema menyerang ala Kluivert. Namun, tidak menutup kemungkinan Kluivert akan memasukkan nama Ole Romeni jika sang pemain sudah tersedia di pertandingan bulan Maret mendatang. Di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke Australia untuk lanjutan babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Mencuri poin menjadi modal penting bagi timnas Indonesia menghadapi pertandingan berikutnya melawan Cina, Bahrain, Australia, dan Jepang. Menarik untuk dinantikan bagaimana Kluivert akan memaksimalkan potensi generasi emas timnas Indonesia. Kita sudah mengenal sepak bola di awal-awal 90-an. Jadi kita bukan angkatan Ruud Gullit, Van Basten, ataupun Ronald Koeman, tapi kita seangkatan dengan Patrick Kluivert, Christian Anelka, ataupun Alessandro Del Piero.
Jadi kalau mengenal sosok-sosok tersebut, kita sudah mengenal karena kiblat sepak bola adalah negara-negara benua biru Eropa. Jadi sosok Patrick Kluivert kita sudah lihat sebagai pemain dan sebagai pelatih kita akan buktikan meramu kepelatihan untuk timnas Indonesia. Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih kita juga kepada kanal Cerita Bola. Terima kasih sudah bersama channel Dedi Sapa Teman sampai di batas ini. Terima kasih yang lebih besar kepada Coach Sintayong. Kita mengenal orang Korea pertama berhasil menjadikan sepak bola Indonesia sampai prestasi di batas ini. Thank you so much Coach Sintayong. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.